Selamat pagi teman-teman dan dosen yang kita cintai. Saya mewakili kelompok 1. Dan saya mewakili kelompok 2. Kami mendapat tugas untuk mensurvei toko bahan bangunan. Kelompok 1 terdiri dari Muhammad Nur Iskandar, Kona Naufal, Gilang Lestari, dan saya Fernandia Sari. Kelompok 2 ada asisten yang pertama, Ratu Cynthia Putri, Anissa Zafidarsi, Talib Fadilah. Halo teman-teman, kelompok 1, kami mengunjungi toko 27 yang beralamat di Jalan Avandi nomor 27, Jogja. Nah, gini teman-teman, sebelumnya kami telah mengunjungi 2 toko nih. Toko pertama itu bertempat di Jakal dengan nama tokonya Sensor ya. Nah, untuk yang toko kedua itu juga beralamat di Kejayaan. Tapi di toko kedua ini kami tidak boleh melakukan proses rekaman. Karena dari itu kami tidak akan melanjutkan proses rekaman di toko yang kedua. Akhirnya kami menemukan toko ketiga, yaitu toko 27 yang beralamat di Jalan Avandi nomor 27. Berikut laporan selengkapnya. Saya Widodo. Jadi tahun 73 kan sudah mulai usaha ya, di bidang ini. Ya bahan bangunan ya, hampir semua ya Mbak ya, mulai dari besi beton, dari semen, dari itu kan ada semua. Termasuk pasir ya, pasir bata juga ada. Banyak dua-duanya. Oh, ngambil kan? Ambil juga ya. Oh, kita punya gudang, Mbak. Saya buka sendiri toko saya cuma di sini di Kalasan ada gitu. Oh, enggak ada, Mbak. Tidak, kita enggak. Mungkin ya enggak kesempatan apa yang kita ambil dari gudang kita jual juga. Tidak pernah memikirkan itu. Paling sering itu ya misalnya kan sini daerah kos-kosan ya Mas ya, paling itu yang berhubungan dengan saya dengan saya apa istilahnya seperti keran, seperti steel tape, seperti apa misalnya itu pompa seperti itu Mas ya, pipa-pipa ya. Jadi biasanya untuk konsumen kalau yang sudah tadi Itu pasak bukan Pak? Oh bukan, merupakan untuk biasanya untuk samuan-samuan kayu. Nah paling pertama kali dilihat dan biasanya dipakai untuk standar itu semen sama besi aja Pak. Jadi Semen besi, paku-paku. Terus menginjak ke pipa-pipa PVC dulu, pralon juga itu. Naik lagi banyak kloset. Terus water boring, pompa itu aja kan langsung mulai dari bawah. Oh itu kan sudah SNI Mbak, kalau tahu begitu nanti saya pun nggak menguasai di bidang itu. Kan semen kan sudah, itu kan dari sudah ada SNI, itu kan semen pemerintah jadi enggak. Nah. Kebanyakan ada Mbak. jadi dari tanggung pemerintah lah ya. Oh beda, ini kan di luaran nggak seperti semen, beton, eser itu kan SNI semua kan barang-barang itu. Jadi kalau pipa gitu-gitu juga Pipa juga ada kan? ada. Kalau terasaran sebetulnya kan pasangan batu bara yang kedap air itu dengan campuran kalau tidak salah semen satu semen, satu bagian semen, 2 pasir itu biasanya sampai ketinggian 20 cm ya. Itu keras-keras, itu maksudnya jadi air tanah
pasangannya harus kedap air. Kalau pasangan pakai pasangan biasa dengan campuran kadar 1,5, air kan sudah naik ke atas sehingga nanti dinding itu kok jadi kelihatan lembab itu masih bisa. Kalau dengan campuran yang itu sudah tidak bisa. Sampai restoran pun ukurannya seperti itu. Mbak, katakanlah seperti angkur itu Mbak mau pasang kusen itu kalau cuma kusen itu daun itu ya, rangka pintu itu kalau dipasang cuma menggunakan media langsung cuman aja, dia kan tidak ada ikatan. Kayu kan kembang itu kena mungkin memuai terus mengembang itu. Kalau lama itu kan nanti retak bagian itu. Makanya kasih angkur itu kan bentuknya seperti ini. Jadi ini untuk mengikat masuk ke airnya, dengan satu masuk ke kayu. Angkur sekarang orang sudah jarang menggunakan. Biasanya orang sekarang kan mencari mudahnya. Cuma kadang-kadang orang dikasih paku yang agak besar aja. Jadi biar tidak goyang aja. Terus nanti bagian. Hai, saya akan menjelaskan konsep dari video kelompok 2. Nah, video ini berkonsepkan documentary video atau video dokumenter dengan kita mengunjungi sebuah toko bangunan dan mewawancarai pemilik toko bangunan. Nah, sama seperti kelompok 1, kita juga sempat ditolak oleh 2 toko bangunan yang besar dengan masalah birokrasi. Pegawai toko bangunan tersebut menolak atau tidak berkenan untuk diwawancarai. Nah, seperti itu. Akhirnya kita menuju ke toko bangunan ketiga, yaitu toko bangunan Kurnia yang terletak di Krapyak, Widomartani. Dan alhamdulillah pemilik toko bangunannya bersedia dan berkenan untuk diwawancarai dan menolong kami dalam proses perekaman video ini. Berikut adalah cuplikan videonya. Siang pemirsa, sekarang saya ada di toko bangunan Kurnia. Nah, toko bangunan ini terletak di Dusun Krapyak, Widomartani, Sleman. Toko bangunan ini terletak di desa, tapi yang pembangunannya mulai meningkat. Nah, saya dan teman-teman akan melakukan wawancara dengan pemiliknya langsung, pemilik toko bangunan Kurnia yang bernama Mas Muhammad Fahmi. Ini orangnya. Selamat siang, Mas. Mohon bantuannya nanti untuk menjelaskan beberapa bagian dari toko bangunan ini dan apa yang dijual. Mari. Bangunan ini tuh dibangun dari sejak kapan, Mas? Kalau toko bangunan ini dibangun sejak pertama kali milik bapak saya sendiri. Itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 80-an kurang lebih segitu. Toko bangunan Kurnia ini sempat membuka cabang di selatan kampung ini. Berjalan beberapa bulan itu, tetapi tidak ada yang karyawan yang betah dengan jaga toko kayak gini, terus dijadikan satu di sini semua. Kalau untuk saat ini ada 8 pegawai itu yang kirim-kirim di toko besinya sama yang
pembuatan atau percetakan batako itu. Dan percetakannya juga ya. Terus sumber bahan yang di sini itu langsung dari pabrik diambil apakah dari distributor? Kalau sumber bahan atau bangunan yang ada di sini itu dari distributor langsung lewat sales gitu, Mbak. Oh, oke deh. Masih tadi. Terus ini Anissa Sirfidrosi sama Mas Fahmi sebagai pemilik toko bangunannya. Sekarang mau tanya-tanya Kalau yang di sebelah sana itu penjualan semen musim biasanya dipakai untuk membangun rumah-rumah atau untuk cetak batako itu juga bisa. Sebenarnya ada pipa-pipa dan ya macam-macam itu segala untuk bangunan rumah lah. kalau pengirimannya gimana Mas? Kalau pipa itu sendiri bermacam-macam merek, Mbak, dari yang kelas menengah, atas dan bawah sendiri ada. Kalau biasanya kan pembeli mempunyai ada memilih bahan yang mereknya di bawah atau di atas. Kalau yang di atas itu biasanya memakai Wavin, itu yang paling bagus kalau di merek pipa. Kalau yang di sini untuk penanaman cakar ayam buat cor itu, Mbak, biasanya harus pakai gitu. Kalau yang sebelah sini Pak? Oh, yang sebelah sana itu ada kayu-kayu untuk pemasangan plafon, di atas itu buat ternit-ternit itu, Mbak. Kalau yang sebelah sana Nah, itu ada alat untuk mencetak batako dan ya itu, Mbak, sejenisnya itu. Pemirsa, seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Fahmi tadi, nah inilah gambaran dari toko bangunan dunia. Di sini tampak berbagai macam bangunan. Nah, di sebelah sana juga bisa kita lihat ada pekerjanya juga yang sedang melakukan pencetakan batako gitu ya. Nah, boleh ke sini. Nah, seperti inilah gambaran dari toko bangunan Kurnia. Sangat luas. Ya, di toko ini juga terdapat berbagai jenis kayu, pipa dan juga besi-besi. Di toko ini juga terdapat berbagai macam cat, rumah, bangunan dan segala macamnya, dan juga peralatan listrik. Tadi kan udah ada liputan dari video mengenai survei toko bangunan. Nah, di toko bangunan itu ternyata mereka hanya menjual bahan bangunan yang untuk keperluan membangun rumah saja, seperti semen, terus tulangan baja, kayu, pralon, kemudian ada lem-lem juga. Nah, untuk yang bangunan-bangunan besar, sepertinya mereka tidak menjual. Selain itu, sebenarnya toko bangunan juga menjual seperti pasir, batu bata, dan batako. Tetapi berhubung untuk penempatan barang-barang tersebut membutuhkan lahan yang luas, jadi untuk barang-barang tersebut langsung dikirimkan ke pembeli setelah diorder. Nah, untuk masalah birokrasi, setiap toko bangunan itu memiliki kebijakan birokrasinya sendiri-sendiri. Ada beberapa hal yang tidak bisa diekspos oleh masyarakat luar, seperti harga dan juga sistem keuangan mereka. Itu merupakan rahasia perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan untuk presentasi dari tim survei pertama mengenai toko bangunan. Nah, jika ada kekurangan dan pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan kepada teman-teman kami yang lain di Batmika. Jadi, sekian dari kami. Selamat sore. Selamat pagi. Pagi. Gak apa-apa.